Sempat keliling tadi saya lihat di teman-teman, oh pohonnya sehat. Mungkin cara kasat mata untuk orang awam, oh iya benar sehat. Tapi kalau kita lihat indikasi-indikasi ke depannya, dia akan ada potensi untuk hama dan lain sebagainya, itu masih dianalisa. Ngomong-ngomong, sampean Kapten Bekasi ya? Oh, kita sama-sama dari Kapten dulu. Terima kasih. Jadi Kapten saya Letnan. Iya. Sobat Kayindah, saat ini saya lagi di Blitar mau menuju Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini kita sudah sampai Hotel Tugu Blitar. Nah, saya sudah sampai di pondok pesantren. Nah, di sini lagi ada beberapa yang lagi dibenahin. Di antaranya adalah tempat untuk menanam anggur. Kita pertama konsepnya di sini menanam anggur dengan konsep untuk display atau untuk estalase ya atau showroom. Nah, kebetulan ini lokasinya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jatinom Blitar. Bagian dari Kong Anggur. Nah, ini dulu adalah pondok pesantren yang dibangun oleh kakek buyut kami sama kakek kami. Nah, ini adalah sisa-sisa bangunan yang dibangun oleh kakek buyut kami. Nah, ini kita manfaatkan untuk menjadi rumah anggur. Tentunya ini akan didesain lagi, ini akan di-coating. Di-coating, dirapiin, kasih meja kursi. Iya. Bisa untuk ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Cakep. Iya. Perjalanan dari kakek kami akan ditulisin ya. Oke. Jadi tempat wisata ya nanti Pak berarti. Oke. Minimal karena kakek buyut kami sampai dengan generasi ke-6 sekarang ini kalau dihitung sudah ada 1.500-an personil gitu. Menyebar. Paling nggak ini sebagai inspirasi bahwa kakek buyutnya itu dulu luar biasa perjuangannya. Nah, nanti di beberapa tembok ini akan dipasang narasi dan foto lama yang menceritakan perjalanan sejarah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, serta sejarah perjalanan singkat Kiai Haji Imam Bukhari. Adeng jauh-jauh ke sini pengen lihat kebunnya Pak Har nih. Ini adalah Kong Garden, artinya Kong itu Mbah Kong. Nah, ini beliau nih pemiliknya nih. Nah, ini Pak Har. Saya Heri. Pak Heri. Sama ini Gus Bobi. Pak Gus Bobi. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Jatinom. Wakil pengasuh. Wakil pengasuh. Ya. Ini salah satu varian yang membuat saya kaget nih. Adalah buahnya segitu banyaknya nih. Ini Heliodor nih. Heliodor. Bisa kebayang nih kalau sudah panen berapa kilo nih dalam satu pohon. Karena dalam satu pohon ini kalau nggak salah 50 ya Om ya? 50 dompol nih. Besar banget nih. Tuh segini. Gede banget. Saya merasa semok tapi ini kayaknya lebih semok lagi daripada saya. Iya, ini pohonnya apa namanya, buahnya semok-semok nih. Ya. Ini ada di Pondok Pesantren Jatinom, itu lokasinya kira-kira 15 menit dari pusat kota. Nah, kira-kira 5 kilo, 6 kilo ya, Om ya? 6 kilo. Ya. Kalau Jatinom. Pesantrennya Miftahul Ulum Jatinom Blitar. Nah, ini Gus Bobi. Pondok pesantren ini dari tahun 1886. 68.
Oh, 68 ya? Iya, Oh, kebalik saya. Biasa suka-suka kebalik. Nah, Masuk Pondok Pesantren nah ini Tertua. kita juga mesti kenalin dulu nih siapa yang dibalik ini semua. Kang Dedi sini. Ya. Dibalik kegemukan Heliodor ini, nah, kita lihat nih siapa. Kang Dedi. Silakan Kang Dedi. Oke, Nah, monggo. pada dasarnya ya, ini Mas, ya oke. Mungkin untuk teman-teman di pengangguran, ya apa namanya, untuk menanam anggur itu pada dasarnya nggak ribet lah sebenarnya. Yang pertama adalah, yang penting anggur itu kita tempatkan pada posisinya. Yang pertama dia butuh yang namanya matahari. Itu kontribusinya 45% dari matahari sendiri. Sama sirkulasi udara. Yang kedua adalah media tanamnya. Ya, dari media tanam itu ya kita unsur hara mikro, makro kita penuhi semuanya. Nah, setelah itu baru yang ketiga adalah pupuk. Pupuk hanya 9% sebenarnya. Pupuknya hanya 9% pengaruhnya. Jadi terus yang terakhir yang 1%-nya nasib. Jadi 100% itu dari 45% itu adalah media tanam, 40% berikutnya itu adalah matahari sama sirkulasi udara. Yang 9% itu baru pupuk. 1%-nya adalah nasib. Artinya Kebalik sama saya dong berarti ya. Saya biasanya 96 ngandelin nasib. Sama ya Pak Ari ya. Nah, gitu. Jadi dan yang terakhir adalah konsisten untuk perawatan anggur. Jadi yang mana mereka tuh kalau pohonnya sehat, menurut saya buah tuh nomor 2. Buah tuh ngikutin lah itu ya. Yang penting pohonnya sehat dulu. Itu yang harus kunci suksesnya. Berarti buah itu adalah anggap kita sebagai bonus ya. Betul. Yang Sebenarnya utamanya kalau kita dia- perawatan yang penting dari pohonnya ya. Dari pohonnya. Kalau dia subur, dia pasti untuk buah tuh pasti ngikut lah. Ini ada pertanyaan nih, Ya. masalah pohon. Kadang kalau saya pribadi nih, Hmm. saya melihat kesuburan pohon tuh dari daun. Ya. Nah, ini mohon dikoreksi nanti. Tapi ada juga yang mengatakan, jangan dilin daun doang, yang penting buahnya. Betul. Percuma daun gede-gede tapi buahnya Nggak ada, nggak ada. gitu. Nah, tapi kalau menurut pemikiran saya, daun dan buah itu nanti tuh bisa apa istilahnya, selaras lah. Ya, selaras. Nah, kalau Betul. menurut Kang Dedi gimana? Nah, kalau menurut saya, yang pertama pastinya adalah daun merupakan sumber daripada nutrisi atau dia tempat memasaknya nutrisi. Dapurnya ya. Dapurnya, Iya, ya kan? Nah, kalau nutrisinya tercukupi, itu pasti nanti ke buah, ke batang juga dia akan ngikuti. Artinya memang daun itu harus utama dulu, ya. Nah, baru Berarti nanti saya nggak salah ya? Nggak salah, Om. Kalau menurut Nggak saya salah Om Hari? Tidak salah. Akarnya sehat, daunnya sehat, pasti batangnya sehat dan pasti batangnya buahnya. ngikutin. Walaupun buahnya banyak, ya, buahnya banyak, tapi batang tetap bulat. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak tersedot ya. Biasanya buahnya banyak, batang gepeng. Ah, Nah, yang perlu dijaga adalah akar. daripada nutrisinya. Nah, memang kebetulan di sini dia di grounding. Berarti kalau batangnya bulat seperti ini, Ya. artinya tidak minus ya, Ya. apa istilahnya kalau minus apa istilahnya? Tekor, tidak tekor pasokan nutrisinya pasokan ya nutrisinya. untuk buah-buah ini ya. Ya, Nah, betul. jadi kalau kenapa kok buah ini batang ini jadi gepeng? Karena Ya. dia harus mencukupi nutrisi, Mencukupi nutrisi. dari akhirnya tekor ya. Ya, akhirnya tekor. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan dari kondisi batang itu kadang-kadang kita terlena untuk treatment hanya buah, daun gitu ya. Batang itu kadang-kadang bagian bawah itu harus diperhatikan. Ada yang namanya kutu perisai, ya. Dia sudah mulai terlihat itu dia bisa berpengaruh ke pertumbuhan. Itu harus diperhatikan juga. Saya sempat keliling tadi saya lihat di teman-teman, oh pohonnya sehat. Mungkin secara kasat mata untuk orang awam, oh iya benar sehat, tapi kalau kita lihat indikasi-indikasi ke depannya, dia akan ada potensi untuk hama dan lain sebagainya, itu mesti dianalisa. Ngomong-ngomong sampean Kapten Bekasi ya? Oh, kita sama-sama dari Kapten dulu. Terima kasih. Jadi Kapten saya Oh, Letnan. iya.